Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah li salamati dinina wa dunyana wa akhrana binati wal qabul ya sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah rekan-rekan rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, masih kita membahas tentang sholat dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa sholat ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita umat Islam. Kan bisa dikatakan dari sekian banyak ibadah, sholat ini merupakan ibadah yang paling istimewa. Dari latar belakang turunnya perintah sholat 5 waktu itu pun, itu saja sudah menunjukkan keistimewaan sholat. Kalau ibadah-ibadah yang lain diperintahkan oleh Allah SWT melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Rasulullah di bumi, malaikat Jibril turun membawa perintah-perintah ibadah. Sedangkan untuk sholat 5 waktu ini tidak. Rasulullah langsung dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini saja sudah menunjukkan keistimewaan. Kalau ada yang jadi pegawai ya, kalau perintah dari atasan itu melalui surat resmi ya, yang disampaikan ke kantor-kantor cabang, itu saja merupakan perintah yang harus dilaksanakan. Apalagi kalau sampai kepala-kepala cabang harus dipanggil ke kantor pusat untuk menghadap langsung. Nah, itu kan lebih istimewa lagi. Nah, sholat juga gitu. Sholat 5 waktu ini perintahnya langsung Rasulullah menghadap, tidak melalui malaikat Jibril, langsung Allah dan
Rasulullah. Dari sisi latar belakang turunnya perintah saja sudah menunjukkan keistimewaan, apalagi dari banyak keistimewaan atau fadilah-fadilah sholat itu sendiri. Yang pasti sholat ini merupakan anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita umat Islam atau hambanya. Kenapa disebut anugerah yang sangat besar? Ya, karena sholat ini sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah, sesuatu yang dapat dilaksanakan dengan berbagai macam situasi kondisi tanpa mengurangi nilai dari sholat itu sendiri. Tetapi hal yang mudah, yang ringan, yang fleksibel bisa kita jadikan sebuah sarana media kita untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Ya. Kan ringan sholat ini. Sholat ini sangat ringan sekali. Dari segi gerakannya, sholat ini tidak memaksa kita untuk bergerak yang melawan kontur tubuh kita. Ini tidak ada yang disakiti tubuh kita. Ya. Semuanya sesuai dengan kontur tubuh kita. Ambil engkel-engkel atau ambil sendi-sendi tubuh kita ini enak sudah sholat ini. Tidak ada yang susah. Ya. Dari segi durasi waktu juga tidak membutuhkan waktu yang panjang sholat ini. Sholat ini cuma butuh beberapa menit saja. Dari segi fleksibilitas sangat fleksibel, waktunya bisa milih. Dan juga bisa dilakukan dalam berbagai macam situasi kondisi tanpa berkurang nilainya. Ya gampangane wong sholat standarnya berdiri. Misalnya ada orang yang tidak mampu berdiri, akhirnya dia harus sholat dengan duduk atau kalau perlu dengan merebah, dengan rebahan. Kalau memang itu kemampuannya, maka nilai sholatnya sama dengan yang berdiri. Tidak terkurangi nilai sholatnya, keabsahannya juga tetap sah. Sholat ketika bepergian misalnya, bisa sholat dengan jamak, digabung jamak takdim atau jamak takhir plus dikosor. Pelaksanaan yang begitu fleksibel yang tidak sama dengan ketika kondisi normal, tapi nilainya sama. Jangan dianggap sholat 2 rakaat kosor kita ketika bepergian itu pahalanya tidak sebanding dengan sholat mukim atau sholat yang sempurna. Tidak sama. Lah sudah seperti itu mudahnya, kita pernah ngitung ya, sholat kita hanya sekitar berapa persen dari kehidupan kita? Yang sering kita hitung itu loh. Kalau kita asumsikan kita sholat setiap hari 5 kali yang wajib, setiap sholat 10 menit misalnya, itu sudah 50 menit. 50 menit gak sampai sak jam. Dari 24 jam itu gak sampai 5%. Gak sampai 5%. 24 jam, 10%-nya 2,4. 5%-nya 1,2. Berarti 1 jam lebih 5%. Lah ini kurang dari 1 jam, cuma 50 menit. Sudah katakanlah sak wiritani, sak sholat sunai ketemu 5% lah, 1,2 jam. Ya, 1,2 jam.
ketemu 5%. Kan sangat sedikit, hanya 5% dari waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dalam satu hari 24 jam. 24 jam sholat itu ternyata hitungannya gak sampai 5%. 5% wis istimewa, sak sholat sunai sak wiritane 5%. Berarti kalau umur kita 60 tahun, maka 5%-nya 3 tahun. Jadi wong umur 20 tahun itu total jenderal salate itu lho. Sing paling istimewa itu 3 tahun mekan. Dari sini sih hitungan ini sudah sangat ringan kan ya. Jadi umur 20 tahun total dalam kehidupannya salat itu paling top 3 tahun. Kalau itu 5%. Dan itu berarti dihitung secara keseluruhan ya. Dibalik gak dihitung wis, dadi mulai bayi wis salat iku wisan. Lahir jam 10 isuk dhuwur wis salat wisan. Sampai umur swidak ndak ono khed, gak ono nifas, gak ono ngono-ngono wis gak ono sing garai prei salat itu gak ono. Salat full setiap hari mulai bayi procot ya sampai umur swidak itu loh saya ketemu 5%. Jadi kira-kira umur swidak iku saya ketemu telung tahun. Makanya kalau besok ada yang mengatakan bahwa sholat itu berat, dihitung ambek Gusti Allah. Abot ya apa sih abot iki? Apa nih sing abot? Wong kon sholat iku lho sedina ping 5 sing wajib. Nek salate 10 menit iku suwe 10 menit iku. Nek salat 10 menit iku mek 50 menit. Nah, 50 menit gak nganti sak jam. Uripmu tak kei kesempatan 24 jam. Gak nganti sak jam berarti gak nganti 5%. 5% ini 1,2 jam. Loh, terus apa sing kamu merasa berat dari sholat itu apa? Wong mek 5%. Itu pun rek dihitung mulai bayi sampai umur swidak ketemu mek 3 tahun. Lho iku lho ambek Gusti Allah lho. Ana wong sing alhamdulillah sakjeke bapak pensiun gelem salat. Lho ngene iku sik diterima ambek Gusti Allah. Gak diundat-undat ambek Gusti Allah. Alhamdulillah sakjeke pensiun gelem salat tobat. Alhamdulillah no hikmah le bapakmu mari kena stroke maro gelem salat lho. Salate ngenteni kena stroke. Lho ngene iku sik gelem Gusti Allah nrimo. Gak undat-undat gak nutut iki. Bahasa wong setoran mikrolet gak nutut iki kon ngono. Enggak. Bahkan kalau perlu wong gak salat belas menemati saiki tobat kait salat sepisan iku ayo gak teteh. Tapi diterima tobatnya ambek Gusti Allah. Lho ngono iku lho sik selamat wong iku. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kalau Allah butuh dengan ibadah kita kan yo hitungane njaluk lek-lekan Gusti Allah. Ya apa mampu wae ngene. Wis ngene 24 jam, sing 12 jam kon gawe seneng-seneng sak karepmu, sing 12 jam gawe ibadah. Mampu tak kita 12 jam ibadah. Nek njaluk lek-lekan misalnya Gusti Allah butuh njaluk lek-lekan. Kan ndak. Allah begitu memperingan simbol utama penghambaan seseorang kepada Allah yaitu dengan sholat. Makanya sholat ini anugerah yang luar biasa, sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah dilakukan, bahkan dimanapun kita bisa melakukan sholat ini. Gini kendaraan ya iso sholat ya. Bahkan sampai ketika perang pun masih bisa sholat, namanya sholatul khaif, sholat dalam kondisi perang itu ada syariatnya. Jadi sampai
diberikan banyak contoh tentang bagaimana orang ini sholat dalam kondisi apapun, tidak sampai meninggalkan sholat. Ya, kenyataannya kalau kita memang mau menjalani, ya semuanya bisa kok. Kan saya ini kan sering keluar negeri ya, sering melakukan perjalanan. Artinya sering mendapatkan kondisi-kondisi yang tidak normal. Sering menemui kondisi yang tidak normal. Itu pun bisa kita melakukan sholat. Ya. Lawis enteng koyok ngene, gampang koyok ngene, hitungannya juga sangat sedikit dibanding aktivitas kehidupan kita yang lain. Kalau sholat ternyata cuma tidak sampai 5% dalam kehidupan kita. Sedangkan kalau kita hitung tidur kita saja, turu netok menurut analisa kesehatan itu ya, manusia ini rata-rata tidur dalam satu hari 8 jam. Itu katanya rata-rata 8 jam. 8 jam itu sudah sepertiga hari. 4 dibagi 8. Jadi sepertiga hari itu digawe turu rata-rata. Berarti sepertiga umure menungso digawe turu. Berarti umur swidak salate jelas gak nganti 3 tahun. Turune sepertiga dari swidak berapa? 20 tahun, ayo. Turune tok 20 tahun. Sapa sing umur swidak iki? Loh, iku wis ditotal turune kira-kira 20 tahun iku. Lho turu 20 tahun lho, keteke sak pira? Durung ilere iku ya. Artinya kalau kita mau memprotes Allah, begitu berat kewajiban sholat ini ya Allah loh. Kok niku lho ya, wong sholat ya diwajibnya sejak kamu balik. Gak langsung diwajibno. Banding lo turumu lho kon mulai bayi ya turu kon isan. Sampai tuwek ya turu rata-rata 8 jam. Kon nomor swidak salatmu lho gak nganti 3 tahun, turumu wis 20 tahun. Lah wong salatmu ambek ketekmu abot ketekmu sih anu. Kok kon arani salat iku abot iku ya apa ceritane? Dari mana logikanya? Nah. Ini turu iki lah, durung aktivitas liyane. Loh, tapi begitu ringannya salat itu ternyata salat ini merupakan penentu selamat gae awakan dunia dan akhirat, terutama kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab terhadap seorang hamba kelak di akhirat adalah as-shalah, yang salatnya. Jadi yang pertama kali dihisab adalah sholat seorang hamba. Kita besok menghadap Allah itu sholatnya dhisik sing dikoreksi, sholatnya dhisik sing diperiksa sampai Allah. Nah, ketika diperiksa, ketika dihisab oleh Allah, saat itu ditentukan oleh Allah. Fa idza saluhat saluhasairul amali. Ada yang mengatakan, ada riwayat idza saluhat faqad aflah. Kalau sholatnya baik maka selamat, dia akan selamat. Wa idza fasadat, kalau sholatnya tidak baik, khoba wa khosiro, dia akan celaka. Jadi hitungannya gini, sholat barometernya. Kalau sholatnya bagus wis selamat wis. Walaupun yang lainnya mungkin banyak kekurangan. Hanya ada yang mengatakan fa idza saluhat saluhasairul amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau sholatnya baik maka baik pula nilai amal-amal yang lain. Kalau sholatnya tidak baik maka tidak baik pula nilai-nilai amal yang lain. Jadi penentu nilai dari amal-amal yang lain itu akan ditentukan oleh
sholatnya. Ya. Maka dilihat dari sini, sholat ini Masya Allah ya, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita ingat di bulan Rajab ada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj ini adalah perjalanan kan, perjalanan Rasulullah. Nah, perjalanan atau bepergian itu kualitas atau nilai dari sebuah bepergian atau perjalanan ini, salah satunya barometernya itu adalah oleh-oleh. Semakin istimewa oleh-olehnya, maka semakin istimewa nilai dari perjalanan tersebut. Makanya orang pergi haji maupun umroh ya dianggap perjalanan yang istimewa karena oleh-olehnya istimewa, oleh-olehnya sesuatu yang tidak ada di istilahnya di tempat tinggal kita. Zam-zam itu harus dari sana. Terus lebih dari itu dungoni. Ya pokoknya dianggap istimewa oleh-olehnya. Ditunggu-tunggu. Nah, Isra Mi'raj ini oleh-oleh yang paling istimewa adalah ya sholat 5 waktu itu. Karena sholat 5 waktu itu fungsinya atau fadilahnya begitu luas, begitu besar. Ya, sampai-sampai menentukan selamat tidaknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqomah sekaligus memperbaiki atau meningkatkan kualitas sholat kita, ya ayo kita upayakan ya, sisa usia kita ini kita perhatikan sholat kita. Bahkan dari penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ini saja sudah kita bisa menyimpulkannya. Sholat itu dapat mencegah seorang dari fahsya wal munkar, dari perbuatan yang tidak baik. Ya. Jika kalau kita bisa menyimpulkan ya dengan kesimpulan terbalik ya, kalau kita kepingin hidup kita ini selalu diwarnai dengan kebaikan-kebaikan, maka sebenarnya ada kuncinya, yaitu perbagus sholat kita. Jadi koyok wis liyane iki urip iki liyane iku melok salat. Pokoke salate apik, liyane iki dadi apik. Loh, kok aku wis salat tapi liyane kok durung apik? Berarti salate sing durung apik. Karena pusatnya di salat ini sudah. Jadi salat ini sudah merupakan kunci kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat. Ini Allah memberikan kunci yang mudah. Wis ngene lho, kok nek kepingin uripmu iku apik, salat sing apik, salat sing genah. Lho kula sampun salat Gusti, tapi kok urip kula koyo ngeten. Ya berarti salatmu sik durung genah, sik durung apik. Karena Allah juga mengingatkan ada orang yang salat secara lahiriah. Lahiriahnya salat tapi tidak mendatangkan kebaikan, makanya disebut fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang musallin ini berarti orangnya sudah melaksanakan sholat. Secara lahiriah dia sudah melaksanakan sholat. Yo dilakoni ketok nglakoni ini. Tapi tetap fawailul, tetap neraka well. Well ada yang mengatakan di sini sebuah lembah dari neraka jahanam. Atau berarti celaka. Loh kok sik celaka? Ya berarti sholatnya gak beres. Karena sholat ini juga harus
kita perhatikan dari semua dimensi. Dari dimensi syariatnya, fikihnya juga harus kita perhatikan. Dari dimensi tauhidnya harus kita perhatikan. Dari dimensi tasawufnya juga harus kita perhatikan. Baru ini menjadi sholat yang sempurna. Ya, saya mengatakan seperti ini, saya sendiri masih dalam proses untuk ingin memperbaiki sholat. Bukan berarti saya sudah pada makom sholat wis apik, belum. Saya sendiri juga dalam proses ingin memperbaiki sholat, ingin selalu menjaga sholat. Ya. Kan kita sudah paham ya bahwa arkanuddin, rukunnya agama itu ada 3 kan, iman, Islam dan ihsan. Ya. Di sini ada untuk menyempurnakan keimanan itu kita harus mempelajari ilmu tauhid. Untuk menyempurnakan keislaman kita harus mempelajari ilmu fikih, ilmu syariat. Untuk menyempurnakan atau melaksanakan ihsan kita butuh ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Nah, sholat juga seperti itu. Sholat itu butuh syariat jelas ya, syariatnya jelas. Bagaimana syarat sahnya sholat, bagaimana rukun-rukunnya sholat, apa yang membatalkan sholat harus kita perhatikan semuanya. Setelah itu terpenuhi, sudah cukup belum cukup. Ya, belum cukup. Makanya dalam Al-Quran sendiri kan dijelaskan fawailul musallin, siapa musallin yang kena wailun itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang sembrono dalam sholat, orang yang ngenteng no sholat, orang yang gampang no sholat. Sholat dianggap ibadah yang seperti itulah, is pokoknya dilakoni lah mari dah, is pokoknya jengkulat salam is mari pisan. Dianggap sebuah ibadah yang biasa. Ya. Padahal sholat ibadah yang istimewa. Loh, para sahabat tuh kalau mau sholat tuh derdek semuanya, saya wudu tak derdek, karena merasa sholat ini momen yang sangat istimewa, momen yang sangat penting dalam kehidupannya. Jadi sholat ini dianggap sesuatu yang berat, sesuatu yang istimewa. Kalau sahun itu berarti sesuatu yang enteng, sesuatu yang wis pokoknya kelakon nak mari ya wis. Lah kita kan masih tarafnya kadang-kadang masih seperti itu. Sholat itu koyo ya wis pokoknya nglakoni wis syukur nglakoni. Nah, itu yang masih kurang ya. Apalagi kalau sampai menikmati sholat rasanya ya jarang kita bisa menikmati sholat. Kan tandanya orang yang menikmati itu kan dia merasa seneng, dia merasa nyaman. Kita kadang-kadang kan sholat rasanya kok kepindang mari kan. Ini saya loh ya, saya. Sampai insya Allah ya tambah nemen saya kira-kira. Lu aku ngerasa ya Allah sholat kok. Padahal secara naluri tidak usah dibohongi, semua ini naluri manusia. Kalau merasa nyaman itu mesti merasa kepingin suwe kan. Waduh enak asik. Iku gak kepindang mari kan. Kurang waktu ini mari. Duh kok cepet men sih kan asik. Seperti waktu kita senang atau merasa nyaman dengan satu kondisi, misalnya pas kumpul konco, wah guyon seneng asik kan. Koyo ojo sampai ndang mari. Kok mari? Loh, cepet sih moro-moro jamnya ini. Gak kroso bahasa kan. Saking asike. Loh, itu baru asik. Tapi kapan kita bisa merasakan sholat itu seasik itu? Kita kan sementara sholat ini masih beban. Allahu Akbar, umpamane rek jamaah imame rodok suwe. Aduh suwe rek. Lho sik suwe ini rek. Sik sak rakaat kurang 3 rakaat rek. Rasanya seperti gak opo sih gak kerasan tang. Padahal ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai ya.
Ya ini saya menggambarkan situasi batin saja ya. Pas gendaan, waduh, rasane ketemu kok seneng, nikmat, suwe pun gak masalah, dalam kondisi apapun tetap seneng. Kapan ya saya tuh, ya Allah beri saya kesempatan ya Allah sebelum mati saya bisa menikmati sholat, bisa menikmati sholat. Saya itu sering donga kayak ngono wis. Donga basa Jawa, basa Indonesia, ya Allah. Mugi-mugi kula sakderenge mati saged menikmati sholat, saged seneng kali sholat wis. Seperti Rasulullah SAW katakan bahwa sholat adalah qurratu aini, sholat itu adalah hiburanku. Sholat jadi hiburanku. Untuk sementara ini kan sholat kita jadi beban. Ya kita terhibur setelah itu sudah kita laksanakan lego rek mari sholat loh. Apa sholat itu beban tak kok lego kok mari nyaur utang. Mestinya bukan seperti itu masih kelas-kelas kita sih sekoyok ngono. Ya itu lumayan tapi ya menjadikan sholat sebagai beban lumayan timbangannya gak beban plus ya. Gak sholat gak beban. Ya itu tambah parah itu ya. Sholat sing beban aja rek. Kalau kita melihat dari kacamata tasawuf, kacamata akhlak kita kepada Allah, ini sangat tidak benar. Sholat kok beban lu kan iki. Kon ketemu gendaanmu, ketemu bojomu so bisa bercengkrama begitu nikmatnya, kon ambek aku gak gelem bercengkrama. Padahal sholat ini adalah saat-saat kita bercengkrama, bermesraan dengan Allah. Ya semoga-moga barokah kita ngaji ini ya, barokahnya ulama-ulama yang nama-namanya kita tawasul dalam pengajian kita. Semoga-moga dalam waktu dekat ini kita sudah oleh Allah SWT sholat dijadikan hiburan untuk kita, dijadikan sebuah kenikmatan dan kesenangan, bahkan kalau perlu dijadikan hobi ya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sholat itu semacam itu. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun. Jadi kalau dilihat dari sini, yang menjadikan sholat itu wailun bukan tidak sah dalam syariatnya. Jelas kalau disebut musallin itu sah sholatnya, syariatnya sah. Tapi ada sisi kelemahan di luar syariat, sahun dan yuraun. Yuraun itu pamer, berarti ada unsur riyaknya. Dalam sholat itu pamer riya. Ya ternyata sholat itu juga menjadi ujian bagi kita tentang ini ya, bagaimana kita menata hati. Itu sholat yuraun itu bisa wailun yuraun. Padahal ketika kita sholat itu ya ngadep kiblat kabeh loh padahal, tapi ada unsur yuraun, ada peluang untuk yuraun, riak pamer. Ya ternyata memang iya ya. Kalau sudah Al-Quran menyebutkan yuraun, alladzina hum yuraun, ya berarti ya memang ada itu. Quran tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang tidak ada. Ternyata gudone sholat yuraun itu ada. Terutama sampai yang biasa ngimami, nanti akan terasa. Allahu Akbar. Pas ngimami katanya maca surat pendek iku rasane kaya terlalu pendek kaya sawangane rek ngene. Sing diwaca sing dawa. Gak pati wani muni inna atau inakal kausar iku gak pati wani. Qulullahu ahad iku gak. Apalagi Jumatan, ya masjid. Saya kadang-kadang saya sengaja inna atau nambi qulullahu ahad ngono lho. Jumatan iki baba diarani gak apal sabihis gak apa-apa wis ngono. Kadang untuk menentang yuraun itu kadang-kadang harus. Karena saya juga pernah sholat di Mekah ya waktu
Mekah, bukan di Masjidil Haram waktu itu. Tapi masjid di Mekah kan tetap di Mekah kan, dan seluruh imam di masjid di Mekah itu seluruhnya hafal Quran. Harus itu, tidak ada yang tidak hafal Quran. Yang dilala di kono akeh sing hafal Quran. Apalagi imam-imam itu sudah digaji oleh negara. Jadi orang hafal Quran itu diserai di satu masjid itu wis urip pisan. Wis urip untuk ngimami tok 5 waktu sudah luwe-luwe san, wis digawe hidup sehari-hari itu masih lebih. Itu waktu itu imamnya maca inna atayna mbek kulullah wahad. Salam iku jamaah waktu iku rame. Lah iya, di Mekah wani nak atayna mbek kulullah wahad. Ngene dhewe kemenyek gak ono sing wani. Ono sing komentar semacam itu loh. Berarti memang itu memang menjadi satu apa ya? Fenomena juga kan ya. Tapi yang di Quran yang jadi ono yuraun ya. Yuraun ya berarti ono, terutama yang jadi imam itu juga harus hati-hati. Lebih rentan yuraun itu ya. Dengan panjang pendeknya surat. Terus juga dengan apa ya? Gaya sholatnya. Loh itu ada. Dulu kita di pondok ada itu peristiwa kayak gitu ya. Kita kan tahu kan ya apa wong teman sak kamar nih. Kalau kita sholat kadang-kadang biasa ya gantian ngimami itu biasa. Ya Allahu Akbar biasa sudah. Nah satu saat ini ada teman nih yang disuruh ngimami sama yai kan biasa yai juga gitu. Mami ya ambil belajari santri yang sudah khatam Quran bacaan wis apik dikon ngimami. Nah, waktu ngimami itu wah takbirnya kok beda kok biasa nih ngono. Allahu Akbar ngono. Lho kita sing sak kamar iki yo guyu lho oleh teko ndi iki. Wong biasane gak ngono lho. Dumane ndek ngarepe yai apa kepintek dia mantu yai ta yo apa. Oke karena ngimami ndek kene ngimami di ngarepe ya atau ngimami di ngene karepe kanca-kanca. Seje ambek ngimami sing di jero kamar. Jero kamar Allahu Akbar. Allahu Akbar ngono waduh. Ucap jebor ngono. Kok jeprot-jeprot ngene sampean ndek ngono. Dadi marine iku kayak guyonan di kamar. Weh, sampean mau jebor mau ngono. Lho yo ngarepe yai mosok anu. Lah iku berarti wancene ono riyah berarti ono yuro ini ternyata memang ada buktine wis ndek ngarepe yai wis jebrot wis takbire wis koyo ngono. Oh iya ya ini Quran yo gak salah yuraun niku ancene ono. Jadi gudone iku ya ono. Nah ini dari situ kan yuraun di sini bab riya ya, menghindari riya kan bab akhlak di sini. Berarti sholat walaupun sudah terpenuhi syarat sahnya, rukunnya sudah terpenuhi, tapi kalau sampai tercampur dengan sesuatu yang di luar syariat kan itu, di luar artinya di luar apa fikih, ya, di luar fikih, itu juga akhirnya sholatnya jadi wailun. Ya, makanya, yes, ayolah kita sholat ini benar-benar kita perhatikan ya mungkin yang sudah benar-benar perhatian terhadap sholatnya ya semoga-moga tambah perhatian sholat. Tapi saya yakin belum ada yang sempurna ini, belum ada yang sempurna. Apalagi kalau berbicara khusyuk, tambah wis khusyuk iya gak gampang. Tapi Allah pun Allah itu tidak menuntut hambanya sempurna. Itu keuntungannya ya. Jadi Allah tidak menuntut hambanya sempurna karena Allah tahu bahwa hambanya tidak mungkin bisa sempurna. Tapi Allah akan melihat kesungguhan kita. Bagaimana kesungguhan kita? Seakan-akan kita harus berorientasi sempurna. Padahal tidak mungkin sempurna, tapi berorientasi sempurna. Pokoknya aku sholatku itu sempurna. Padahal tidak mungkin sempurna, tapi kesungguhan itu loh. Dari Allah itu melihat kesungguhan.
Makanya nilai sholat dari seseorang itu nanti Allah yang menentukan sampai di mana kesungguhan kita. Ya. Tapi paling tidak ya kita pelajari secara garis besar aja lah tentang fikihnya ya. Insyaallah sebagian besar jamaah sudah mempelajari ini, tapi barangkali ada yang belum atau ada yang sudah pernah belajar cuma lupa, barangkali ini menjadi pengingat. Ada beberapa yang harus kita perhatikan di dalam sholat ya. Yang pertama syaraitu wujubis sholah, syarat wajibnya sholat. Artinya ketika syarat ini terpenuhi, seseorang akan mendapatkan kewajiban sholat, sehingga ketika meninggalkan dia berdosa. Yaitu salah satu asya ada 3 ya. Yang pertama al-Islam, kemudian wal bulug, balik itu dewasa secara fisik. Terus wal akal, berakal, artinya dewasa secara mental. Jadi kalau ada orang yang sudah Islam terus balik ya, dewasa secara fisik, ditandai kalau laki-laki itu ya mimpi basah itu, terus yang kalau perempuan ditandai dengan haid ya. Terus al-akal ya dewasa secara mental ya. Dia bisa berpikir yang normal lah wis ya, pokoknya seperti itulah al-akal ya. Terus yang perlu kita ketahui juga yaitu syaraitus shalah qabla dukhul. Syaratnya sholat sebelum kita melaksanakan. Syaratnya. Bisa dikatakan ini syarat sahnya sholat. Jadi harus terpenuhi. Syarat itu harus dipenuhi. Harus dipenuhi sebelum pelaksanaan itu harus dipenuhi. Qabla dukhul fiha khamsatu asya, ada 5 ya. Yang pertama yaitu taharatul a'dha minal hadas wan najas, sucinya anggota tubuh, sucinya badan dari hadas dan najas, dari hadas dan najis ya. Sehingga sebelum sholat harus hilang hadas kecil maupun hadas besar. Kita sudah mempelajari hadas besar, hadas kecil. Hadas besar dengan mandi besar, hadas kecil dengan wudu atau tayamum. Wan najas, dan dari najis. Kalau di tubuh kita ada najis harus kita hilangkan. Terus wasatrul aurah bilibasin tahirin, tertutupnya aurat dengan pakaian yang suci. Aurat laki-laki yaitu antara pusar dan lutut ya. Kalau perempuan di dalam sholat semua tubuhnya itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Terus wal wukuf ala makanin tahirin. Yang ketiga yaitu berdiri di atas tempat yang suci. Tempatnya harus suci. Tempat di sini adalah yang digunakan untuk sujud. Berdiri sampai sujud ya. Jadi walaupun kita berada di tempat yang najis, asalkan yang tempat kita berdiri dan sujud ini suci, maka itu tetap sah. Walaupun ketika kita sholat di tempat kotor, misalnya apalagi tempat najis itu ya makruh. Ya. Terus syarat yang berapa? Keempat, wal ilmu bidukhulil waqt, memastikan masuknya
waktu. Ya kalau sekarang enak ya, kalau dulu kan ada apa itu? Sidik masjid-masjid itu pakai matahari ya. Ada sebenarnya ada ilmunya. Oh ini kalau bayangannya itu sama dengan bendanya itu berarti masuk waktu ini terserah ya. Tapi kalau sekarang wis enak delok jam, delok Muslim Pro. Ya, saya ke beberapa negara, walaupun negara non Muslim sekalipun tidak khawatir. Kita tidak lihat Muslim Pro, seret delok waktu sholat kota ini, tulisan seret bulan apa ini, enak. Tinggal kita wayahe iki sholat jam sak mene. Nah, enak sekarang, mudah, tambah gampang. Terus ada kan jadwal sholat sepanjang tahun, ada itu memang. Terus yang ke-5, istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Ini syarat. Sekarang juga sudah mudah untuk mendapatkan arah itu ya. Tapi misalnya pada satu saat kita tidak mengerti arah misalnya, ya kita bertanya gitu aja, mana arah? Kalau tempat kita berarti barat ya. Kalau mungkin di negara lain beda-beda kan ya. Kalau di Madinah itu kita sholat menghadap ke arah selatan, ngidul, sholat itu ngidul ya. Tapi rek wong Jawa atau wong Indonesia itu bayangannya pokoknya sholat itu ngulon ya. Jadi kadang-kadang Gus etane masjid itu pundi sing pokoknya etane masjid dadi sing berlawanan dengan arah sholat itu berarti etane masjid sampean kemeru etane masjid kene ngadep ngidul kene iku jenenge. Jadi lore masjid iku jenenge. Jadi kalau berlawan namanya lore masjid, itu etane masjid. Oh nggih lah, perasaan kula rek pokoke salat itu ngadep ngulon. Itu tergantung nanti kan tidak sama posisinya dari Mekah. Ya. Makanya tapi sekarang ada itu ya, di Islam Pro itu ada kompas. Saya beberapa kali ke luar negeri itu ya seret diturokno rono wis beres wis. Kadang kita bisa pakai ini Google Map, seret Mekah. Seret sampai ke lokasi kita. Oh, berarti Mekah itu rono, itu Mekah ndek kono. Itu bisa kayak gitu. Gampang saiki wis gampang. Ya. Jadi alasan aku gak sholat lah, gak rugi kiblat, wah yus gak ono alasan. Ya. Kalaupun kita terpaksa nggak ada sing ditakokno, gak ono sing ditakoni, gak punya alat navigasi sekalipun, kita boleh kok. Ya. Kita boleh menghadap manapun. Ya. Fasamma wajah Allah, kita pasti menghadap Allah, sudah tidak masalah. Kalau kita tidak punya alat navigasi dan tidak ada yang ditanya, ya sudah ngawur gak opo-opo. Nah, itu syarat sahnya sholat. Nah, itu sudah harus terpenuhi. Terus yang tidak boleh kita lewatkan yaitu apa? Rukun-rukunnya sholat. Rukun ini sesuatu yang harus terpenuhi. Satu saja rukun tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Apa saja rukun sholat? Ya di sini disebutkan wa arkanus sholah tsamaniyata asyara. Ruknan ada 18 ya. Nanti dihitung ya. Kadang hitungannya ada yang ngitung 15 ada. Pokoknya kita urut aja. Niat yang pertama niat. Jadi sholat itu yang pertama rukunnya adalah niat. Lah niat ini, nah ini sering ya. Sering orang paham niat itu adalah pelafalan niat. Usolli.
Ucapan usolli itu katanya niat, bukan. Itu pelafalan niat. Kalau niat, ya niat itu definisinya bukan itu. Ya, definisi niat adalah qasdu syai', ya, menyengaja sesuatu. Jadi artinya ketika kita melakukan sesuatu dengan sadar, sengaja, artinya sengaja, sadar apa yang kita lakukan kita tahu, itu namanya niat. Sering saya contohkan misalnya seperti ini ya. Kalau seperti ini, nah ini namanya tidak niat. Tapi kalau seperti ini, nah ini namanya niat. Walaupun kita tidak pakai nawaitu, gak kadek ngono iku ya. Lah ngene kok. Nah, niat ini saya. Tapi kalau seperti ini, oh gak niat iki, kesenggol jenenge lho. Mek ngono tok bedane itu. Jadi niat itu sesuatu yang kita sengaja. Jadi ketika kita takbiratul ihram, terus kita tahu, karena niat ini tempatnya indah takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, karena yang pertama kali kita laksanakan adalah takbiratul ihram. Kita tahu apa yang kita lakukan, iki sholat opo, wajib opo sunnah, iki sholate berjamaah, aku sebagai imam atau makmum. Kita sadar akan apa yang kita lakukan, sudah cukup, namanya niat. Cuma indah Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, pelafalan niat ini dianjurkan untuk memantapkan hati tersebut. Tidak apa-apa, ya tidak masalah. Terus takbiratul ada rukun yang berikutnya, yaitu al-qiyam ma'al qudrah, berdiri dengan kemampuan. Artinya dalam sholat ini kita harus berusaha bisa berdiri sampai gini. Misalnya aku kuat ngadeg mek pas takbiratul ihram tok, mari maca Fatihah gak kuat ngadeg. Yo ngadeg kok ma'al kudro, itu ngadeg kok sak mampumu. Aku mampuwe waradhdallin amin, wis gak mampu ngadeg meneh baru lungguh. Lek kudu aku mampu tapi ambek gocelan, ya gocelan gak apa-apa. Sing penting ngadeg sak mampune. Dan ini untuk sampai para ulama ahli fikih mengatakan, berpendapat kalau untuk sholat wajib kita harus berusaha, untuk berdiri. Tapi kalau sholat sunnah masih mampu berdiri terus langsung lungguh, gak apa-apa sholat sunnah. Untuk sholat sunnah, kesel aku rek sholat ambil lungguh. Sholat sunnah itu tidak apa-apa, walaupun lebih afdol kalau dia mampu berdiri tetap berdiri. Tapi kalau untuk sholat wajib tidak, dia harus berdiri. Bahkan kalau untuk berdiri dia harus jaluk tolong wong, si aku ketekno. Itu jaluk tolong wong sampai sakmono. Artinya tidak boleh serta merta terus awan moro-moro kusel titik ngono. Aku sholat ambil kelesetan lho, gak ono apa-apa kelesetan. Kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya gak oleh seperti itu ya. Terus takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbirnya yang rukun, bukan angkat tangannya lo ya. Takbirnya yang rukun. Jadi ucapan Allahu Akbar di pembukaan sholat itu, Allahu Akbar, dan harus menggunakan sihot takbir Allahu Akbar, tidak boleh sihot yang lain. Jadi takbir itu adalah ruknun min arkanis shalah. Ini didasari liqauli alaihi salatu wassalam, miftahus shalah
al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Jadi salat ini ihramnya itu adalah takbir, tahallulnya adalah salam. Ini takbiratul ihram, kita kenal haji juga kenal ihramnya. Ihram itu sesuatu yang ihram ini mengharamkan. Sesuatu yang halal diharamkan. Nanti ini bisa halal kembali dengan tahallul, menghalalkan kembali. Jadi ihram kan mengharamkan yang halal. Ketika kita haji atau umrah misalnya, kita berihram, nawaitul hajjah, nawaitul umrah, wa ahramtu biha, wa ahramtu bihi, ahramtu, saya berihram untuk haji. Sejak niat itu yang tadinya pakai wangi-wangian halal jadi haram. Yang tadinya ketok kuku halal jadi haram. Sama kan? Ketika kita sholat, Allahu Akbar, takbir ini mengihramkan. Mengihramkan apa? Sing mau nih mangan iku halal jadi haram. Gak oleh mangan, gak oleh ngombe, gak oleh noleh, gak oleh ngobrol, gak oleh pencolotan, gak oleh bergerak yang di luar gerakan sholat. Mengharamkan ini. Nanti setelah salam, assalamualaikum, ini sudah tahallul. Ya ini tahallulnya salam. Akhirnya halal kabeh mau. Mangan oleh, ngombe oleh, sembarang oleh. Ya. Makanya ini juga yang menjadi dasar. Kadang kalau debat-debat gaya-gaya rodok embongan titik. Ono sing mengatakan mari salat iku lapo? Bid'ah iku apa? Wiritan barang, wiritan bersama, astagfirullahaladzim. Loh. Mari salam iku wis kelapo-lapo gak apa-apa. Saya takoni, kon mari salam terus ngising oleh apa enggak? Oleh. Ngising berjamaah oleh apa enggak? Oleh, gak apa-apa. Oleh yo. Wong ngising berjamaah oleh, mosok wiritan berjamaah gak oleh. Kon mari salam terus assalamualaikum langsung mangan oleh enggak? Oleh. Lah mangan ya oleh kok. Mangan bareng-bareng oleh. Lah kok terus wiritan bareng-bareng kok sik dibahas. Ini tapi iki debat gaya embongan ya ini gaya wis gak usah dalil wis iki. Ya kadang-kadang wis perlu ngono iku ya. Jadi iki mulai debat ngono ae wis gak usah dalil yo gak apal ya wis. Buka kitab gak duwe kitabe wis gawe ngono ae. Gak ngene lho. Aku elingku pokoke mari salam iku jenenge tahallul wis halal sembarang. Pokoknya mari salam iku wis oleh sembarang. Ya, saiki kon mari salam ngising oleh enggak? Oleh. Ngising bareng-bareng. Moro sak masjid mari salam, ayo ngising kabeh bareng. Oleh. Lah ya ngising bareng oleh masuk wiritan bareng kon gak oleh kon. Kok luwih mulya ngising timbang wiritan. Wis gak usah dibahas ngono. Wong buktinya juga ulama-ulama kita juga tidak mewajibkan kan ya. Wiritan mongko sing gak wiritan ngale yo jarno gak dibahas. Kok ngale ku kan enggak. Wis babah wis bebas wong iki sesuatu yang boleh-boleh saja kok. Takbiratul ihram. Terus selanjutnya adalah qiraatul Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, membaca suratul Fatihah dan bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu ayat dari suratul Fatihah. Artinya menurut mazhab Syafi'i ini bismillahirrahmanirrahim tidak boleh ditinggalkan dalam membaca Fatihah karena itu merupakan salah satu salah satu ayat dari suratul Fatihah. Makanya hitungannya gini ya. Sab'un masani ya. Fatihah ini terdiri dari 7 ayat ya. Kalau menurut Imam Syafi'i gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini 7. Tapi kalau yang tidak memasukkan bismillah sebagai ayat Al-Qur'an, ayat suratul Fatihah, itu dimulai tako alhamdulillah kan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya
Dulu kalau Yai Basori, lah iya wong-wong ngimami bismillah iku diwaca banter berarti bismillah dianggap ayat, tapi kok mandek di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini lah malah dadi loro. Mestine disambung, kalau di PI ndak boleh. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waladdallin itu siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladdallin itu harus itu satu ayat, ndak boleh diputus. Jadi Basori gitu rek ono sing maca ngimami bismillahirrahmanirrahim dibanterno, oh berarti bismillah ini masuk ayat. Tapi ketika siratal ladzina an'amta 'alaihim ambaan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, berarti 8 ayat malian iki. Ini diputus itu bagi yang bismillah tidak dimasukkan suratul Fatihah, ayat suratul Fatihah. Ya monggo enggak masalah. Cuma itu ilmu bacaan ya, ilmu bacaan juga harus diperhatikan juga. Udah. Kita enggak bahas perbedaan, monggo wis ya. Terus jam ini. Ya insyaallah diteruskan nanti ya. Kita teruskan nanti rukun-rukunnya sholat sama hal yang membatalkan sholat. Nah, itu yang penting wis. Berarti selain itu sunnah, ketemu nih ya. Jadi dengan kita mengetahui rukun dan sunnah, itu kita sudah menjadikan sholat kita sebagai sholatnya orang yang berilmu. Kadang-kadang orang kan tidak tahu ya mana rukun mana sunnah. Sekarang kita dengan mempelajari itu saja, berarti selain itu sampai baca suratul Fatihah, selain itu berarti sunnah. Allahu Akbar. Berarti yang rukun itu Allahu Akbar, ucapannya Allahu Akbar, angkat tangannya sunnah, sendakepnya sunnah. Jadi kita sudah cuma tahu gitu aja sudah cukup. Sudah cukup menjadikan kita sholat dengan ilmu. Banyak ulama-ulama kita mengatakan wong nek salat sedangkan dia tidak bisa membedakan mana rukun mana sunnah, atau dia tidak tahu mana yang rukun, maka salatnya itu hanya sekedar untuk menggagalkan kewajiban tok. Tapi tidak ada nilainya. Karena apa? Tidak berilmu namanya. Nah, kita penting harus tahu. Nah, ketika kita tahu bahwa ini sunnah, akhirnya kita juga tidak begitu mempermasalahkan yang sunnah. Ono wong sing sedakepe Allahu Akbar. Sing Allahu Akbar. Surat Allahu Akbar. Ya napa hukumnya? Ya kau apa? Wong di sunnahnya itu raf'ul yadain inda takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika bertakbir. Itu sunnah. Nah, angkat tangan. Lah ngene lagi angkat tangan Mas yo ngene. Allahu Akbar. Wis angkat tangan iki. Iki angkat tangan. Iki yo angkat tangan. Ya sudah kau apa wis. Gak usah dipermasalahan. Yang penting kan gak nyamplak pinggir Allahu Akbar plok lah, itu baru masalah gimana ya. Terus sendakep ini meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Mbok didelek kene, mbok delek kene. Pokoknya tangan kanan di atas tangan kiri lho. Sakarepe wis gak usah dibahas. Ono sing ngene, wis sakarepe babong tangan-tangane dhewe kok bin. Ono sing ngene. Ono sing ngene, ono sing ngene. Iya kan? Tangan kanan di atas tangan kiri. Wis oleh wisan iki wis oleh wisan, wis oleh kesunahan. Ini juga oleh kesunahan. Ini juga oleh kesunahan. Ini juga oleh kesunahan. Enak ketika kita sudah tahu ilmune gak bingung. Delok wong ngene wis gak. Delok wong ngene, wong ngene wis babak. Wong gak angkat tangan lu gak apa-apa. Wong iku sunnah. Wong gak sendakep lu gak apa-apa. Wong iku sunnah. Akhirnya kita mudah menyikapi berbagai macam pernak-pernik ya orang sholat ini enak santai. Kalau di Mekah gak kagetan dulu. Mekah ono sing koyo baris Allahu Akbar gak kate sedakep blas. Kok baris rek ngene kok gak ono. Tapi gak usah dibahas wong anjene iku sunnah. Menurut Indah Syafi'i, mungkin menurut mazhab lain atau imam lain, kaul lain ada yang dikatakan tidak sunnah itu loh, kan bisa saja. Ya.
Tapi saya lihat rukunnya kok semuanya terlaksana, podo kabeh. Delok podo takbir kabeh, podo baca Fatihah kabeh, gerakan podo rukuk kabeh, podo itidal kabeh, podo sujud kabeh. Oh podo rek ngono, rukunnya sama. Cuma sunnahnya yang berbeda. Oh asik wis, berarti wis enak ngene. Ya. Wallahu alam bisawab. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.